Hingga akhirnya Pangeran Garsip datang mengejar Dastan dan mencoba menangkapnya. Tetapi Dastan dengan kecerdikannya bisa lolos dari kejaran pasukan Persia. Pangeran Garsip sempat berhadapan langsung dengan Dastan. Mereka berdua pun berkelahi. I didn't kill father. And God will pardon you after your head rolls. Di dalam istana, Paman Nijam memutarbalikkan fakta mengatakan bahwa Dastan mencoba membunuhnya di Aprat. Pamannya ini mengadu domba antara Tus dan adiknya Dastan. Nijam juga membujuk Tus supaya langsung membunuh Dastan saja tanpa mengadilinya terlebih dahulu. Tetapi Pangeran Tus menolaknya dan memilih lebih baik Dastan ditangkap hidup-hidup dan diadili terlebih dahulu, karena itu akan lebih terhormat. Keesokan harinya, Nijam memasuki markas Hasan Shin dan mencoba untuk menyewa anak buah Hasan Shin untuk membunuh Dastan dan merebut belati tersebut. Hasan Shin pun berangkat untuk mengejar Dastan. Di tempat lain, Dastan masih berusaha mengejar Tamina dan akhirnya berhasil menemukannya. Dastan dan Tamina pun berdebat dan Dastan mengatakan bahwa ternyata pembunuh sang raja bukanlah Pangeran Tus, tetapi paman mereka Nijam. Lalu, Dastan menginterogasi sang putri untuk mengatakan yang sebenarnya apa kemampuan belati ajaib yang ada di tangannya itu. Tiba-tiba kemudian badai pasir pun datang. Mereka berdua berlindung di dalam tenda. Di dalam tenda, sang putri pun akhirnya bercerita bahwa dahulu kala para dewa mencoba untuk memusnahkan manusia yang sudah terlampau barbar dengan badai pasir yang ganas. Tetapi ada seseorang gadis yang mengorbankan diri memohon ampunan dari para dewa. Para dewa yang melihatnya itu akhirnya tersentuh dengan kebaikan hati sang anak. Para dewa kemudian memasukkan badai pasirnya itu ke dalam sebuah jam pasir raksasa. Para dewa juga memberikan sebuah belati kepada gadis tersebut. Dan gadis itu pun menjadi penjaga belati yang menyelamatkan umat manusia. Hanya belati itu yang mampu menembus jam pasir raksasa. Jika belati itu ditusukkan ke dalam jam pasir, maka orang tersebut bisa mengembalikan waktu sesuka hatinya. Dastan yang mendengar itu pun bercerita kepada Tamina bahwa dulu pamannya Nijam suka berburu dengan sang raja. Suatu hari, sang paman menyelamatkan raja dari terkaman singa. Dastan berkesimpulan bahwa niat pamannya yang sebenarnya adalah memutarbalikkan waktu di mana ia tidak pernah menyelamatkan sang raja. Dan akhirnya ialah yang menjadi raja menggantikan kakaknya. Dan di lain tempat, pasukan Hasan Shin masih berusaha mengejar Dastan dan Tamina. Putri Tamina memperingatkan bahwa jika jam pasir para dewa berhasil ditusuk dengan belati waktu, maka jam pasir para dewa akan retak dan membuat para dewa murka. Kemudian mereka membinasakan umat manusia. Tamina pun berkata ada satu cara untuk menghentikan hal itu, yaitu menyimpan belati waktu di kuil para guardian. Dastan pun bersedia mengantar Putri Tamina menuju kuil para guardian. Di tengah perjalanan, Dastan dan Tamina beristirahat di sebuah sungai. Namun tiba-tiba mereka pun dicegat oleh pasukan bandit. Amar mengatakan bahwa gara-gara ulah Dastan, bisnis balap burung unta miliknya pun hancur. Belati di tangan Dastan kemudian direbut kembali oleh Seso. Lalu Amar pun berniat untuk membawa Dastan ke pasukan Persia agar ia bisa mendapatkan imbalan. Malam pun tiba. Di dalam tanah terlihat sekumpulan para ular yang mencoba menyerang pasukan Amar. Dastan yang sadar meminta Seso untuk mengembalikan belati miliknya. Seso pun kemudian mengembalikan belati milik Dastan dan tiba-tiba di depan Dastan sudah ada ular yang siap menerkamnya. Dastan pun langsung menekan tombol belati di tangannya dan mengembalikan waktu seketika. Ia pun sadar dan bisa membunuh ular-ular tersebut dan menyelamatkan hidup Seso. Instinct. Dan setelah selesai membunuh ular-ular itu, Dastan dan lainnya pun pergi. Di pagi harinya, Dastan menceritakan kalau ular-ular yang tadi malam itu adalah kiriman dari Hasan Shin. Hasan Shin adalah pasukan pembunuh rahasia milik Persia. Lalu, Tamina pun meminta bantuan Amar untuk membantunya menuju kuil Guardian dengan imbalan emas yang sangat banyak di dalam kuil Guardian.
Di tempat lain, pasukan yang dipimpin oleh Pangeran Garsip mencoba melacak keberadaan Dastan. Garsip pun kaget ketika melihat banyak pasukan bandit yang meninggal di sekitaran oasis. Kembali ke tempatnya Dastan yang akhirnya sampai di kuil para guardian. Tamina kemudian meminta belati itu untuk disembunyikan. Dastan memberikannya. Belum sempat mereka masuk ke dalam kuil, tiba-tiba Seso memanggilnya dan menunjukkan mayat-mayat para guardian ada di mana-mana. Tamina pun panik. Ia memanjat ke suatu tempat di atas bukit. Tamina pun berniat untuk memasuki kuil itu sendirian. Di tempat lain, Pangeran Garsip dan pasukannya berhasil menemukan mereka. Lalu Dastan menjelaskan situasi yang sebenarnya bahwa yang menjadi impostor adalah Nizam. Nizam menyewa para Hasanshin untuk membunuhnya. Tetapi Garsip tidak percaya dan Dastan pun menunjukkan mayat-mayat yang ada di dalam. Lalu Garsip mengatakan bahwa kakaknya Pangeran Tus ingin Dastan ditangkap hidup-hidup dan diadili. Namun Nizam memang ingin membunuh Pangeran Dastan. Belum selesai perbincangan mereka, tiba-tiba ada kabut tebal yang melempar pisau-pisau dari jauh. Garsip pun terkena pisau tersebut dan tumbang. Itu adalah pasukan Hasanshin yang menyerang. Tamina yang melihat itu mencoba untuk menghindar dengan membawa belati waktu dan menyembunyikan di dalam gua. Dastan kemudian menemui Tamina di dalam kuil yang akan menyembunyikan belati waktu. Dan bukannya buru-buru, mereka malah mau ciuman lagi guys. Akhirnya gara-gara cipokan salah satu Hasanshin berhasil menyerang mereka dan menjatuhkan belati waktu dari tangan Tamina. Dastan pun bertarung dengan Hasanshin itu, sedangkan Tamina dihinggapi seekor ular, di mana ular itu adalah peliharaan Hasanshin. Dan mereka berhasil merebut belati waktu di samping Tamina. Kemudian Dastan bertemu dengan Garsip yang sekarat, yang akhirnya Garsip percaya dengan perkataan Dastan. Garsip pun kemudian tewas. Tamina pun menghampiri Dastan dan mengatakan bahwa belatinya hilang direbut para Hasanshin. Di tempat lain, Hasanshin memberikan belati kepada Nizam. Dastan dan Tamina pun menuju ke Alamut untuk merebut kembali belati waktu dari tangan Nizam. Dan sesampainya di Alamut, mereka mengatur strategi agar bisa merebut kembali belati waktu dari penjagaan pasukan Nizam. Singkat cerita, Seso berhasil masuk ke dalam menara tempat belati waktu disimpan. Di sana, dia diserang oleh Hasanshin. Mereka pun beradu lempar pisau. Dan akhirnya Seso pun berhasil mengalahkannya, tetapi naas, Seso juga terkena pisau dari Hasanshin. Seso kini terkepung dan belatinya dilempar keluar dari menara. Belati itu jatuh dan tepat menancap di hadapan Dastan dan Tamina. Nizam yang tahu belatinya diambil pun langsung memerintahkan pasukannya untuk menutup semua gerbang pintu Alamut. Singkat cerita, Amar mengalihkan perhatian pasukan Nizam. Setelah Nizam menginterogasi Amar, sesaat kemudian sang Hasanshin datang dan berkata bahwa jam pasir waktu raksasa sudah ditemukan. Di tempat lain, Dastan menyelinap ke dalam ruangan Pangeran Tus. Dastan mencoba menjelaskan bahwa yang meracuni ayahnya adalah Nizam. Dastan bertanya juga kepada Tus siapa yang awal mula memberikan jubah suci Alamut. Tus menjawab itu adalah Nizam. Dastan lalu menunjukkan belati jam waktu di tangannya. Dastan menceritakan kekuatan belati waktu yang saat ini diincar oleh Nizam. Dan tiba-tiba Dastan pun menusukkan dirinya dengan belati itu. Kemudian Nizam datang untuk melaporkan Dastan. Tetapi di sana Tus menekan tombolnya dan secara ajaib dia mampu memutar balikan waktu ketika Dastan akan kembali menusukkan dirinya. Pangeran Tus terus mencegahnya. Pangeran Tus percaya dengan apa yang dikatakan oleh Dastan. Sesaat kemudian Nizam pun datang lagi. Tak disangka ia malah membunuh Pangeran Tus. Dan belati itu kini berada di tangan Nizam. Dastan lalu ditangkap oleh seorang Hasanshin. Putri Tamina berusaha mengalihkan perhatian Hasanshin yang menawan Dastan. Dastan pun mampu mengalahkan Hasanshin itu. Dastan sedih melihat kematian dari Pangeran Tus. Dan Putri Tamina kaget bahwa Hasanshin itu adalah mantan anggota penjaga kuil. Itulah alasannya kenapa Nizam bisa menemukan letak jam pasir para dewa.
Di tempat lain, Nijam bersiap-siap memasuki lubang tempat jam pasir para dewa bersemayam. Sedangkan Dastan dan Tamina masuk melalui jalan rahasia menuju tempat jam pasir itu berada. Tamina menyuruh Dastan untuk mengikuti langkahnya karena tempat itu penuh dengan jebakan. Namun sebuah batu yang jatuh akhirnya memicu pasir yang ada di sana bergerak dan meruntuhkan bangunan-bangunan di sekitarnya. Run, Dastan! Akhirnya Dastan berhasil selamat dan memasuki lokasi jam pasir para dewa. Tetapi tiba-tiba di sana ada Hasan Shin yang menyerangnya. Mereka berdua pun berkelahi. Ketika Dastan terpojok, Hasan Shin pun mengeluarkan ularnya. Tamina yang melihat itu langsung datang dan memegang ular itu hingga mematok si Hasan Shin. Dastan kemudian mendorong Hasan Shin hingga jatuh ke dalam jurang. Dastan dan Tamina kemudian ciuman lagi. Singkat cerita, Dastan mengejar Nijam yang sudah sampai di depan jam pasir. Mereka pun berkelahi. Dastan dan Tamina mencoba memperingatkan Nijam atas konsekuensi yang terjadi jika menusuk jam pasir dengan belati waktu. Tetapi Nijam tetap kekeh dan malah melemparkan Tamina. Dastan pun berhasil menangkapnya. Namun Tamina menyuruh Dastan untuk fokus menghentikan Nijam saja dan melepaskan dirinya. Akhirnya Tamina pun terjatuh ke dalam jurang. Nijam kemudian berhasil menusuk jam pasir tersebut. Dastan yang berada di belakang mencoba mencegahnya, tetapi kekuatan jam itu sangatlah kuat hingga muncul badai pasir hebat. Hingga akhirnya belati itu bereaksi. Dastan serta Nijam tersedot ke dalam pusaran pasir. Dastan pun tiba-tiba berada di luar kota Alamut. Dia kembali ke masa lalu di mana pasukan Persia baru saja merayakan kemenangan atas penaklukan Alamut. Dastan yang sadar pun akhirnya berbicara kepada halayak ramai bahwa isu Alamut menyuplai senjata bagi para musuh Persia adalah hoaks. We have been deceived into attacking this holy city. Has no weapon forges. Dastan! Nijam pun berdebat dengan Dastan, meyakinkan Pangeran Tus dan menyuruh Pangeran Tus untuk mendengarkan kata hatinya. Pangeran Tus akhirnya memutuskan memanggil mata-mata yang menyebarkan hoaks itu untuk diinterogasi. Apakah benar Nijam yang menyuruhnya? Nijam pun akhirnya menyerang Dastan dan mereka berdua pun akhirnya beradu pedang. Dan Dastan mampu mengalahkan Nijam. Nijam lalu mencabut sebuah pisau dan akan mencoba membunuh Dastan. Tetapi tiba-tiba Pangeran Tus datang dan malah menikam Nijam terlebih dahulu. Singkat cerita, di dalam ruangan Pangeran Tus meminta maaf atas penyerangan kota Alamut oleh pasukan Persia. Sebagai gantinya, Pangeran Tus menawarkan Putri Tamina untuk menikah dengan adiknya Pangeran Dastan, supaya ikatan dua kerajaan itu menjadi lebih baik. Dan sebagai mas kawin, Pangeran Dastan mengembalikan belati waktu itu kepada Putri Tamina. Dan Putri Tamina pun mengajak Dastan mengobrol empat mata. Tamina tertarik dengan kebaikan hati Pangeran Dastan dan menerima dijadikan istri oleh Dastan. Akhirnya mereka berdua pun happy ending. Dan belati itu pun dikembalikan ke tempat asalnya. Dan berakhirlah alur film Prince of Persia The Sands of the Time. Semoga kalian terhibur dan jangan lupa klik tombol subscribe di bawah. Oke, bye-bye.